Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer adalah salah seorang filsuf paling berpengaruh di dunia. Tokoh asal Jerman ini dikenal sebagai filsuf yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Immanuel Kant. Hal ini bisa dilihat ketika Schopenhauer berbicara mengenai dunia sebagai ide dan kehendak. Schopenhauer lahir di Danzig pada tahun 1788. Arthur Schopenhauer menempuh pendidikan di Jerman, Prancis, dan Inggris. Ia mempelajari filsafat di Universitas Berlin dan mendapat gelar doktor di Universitas Jena pada tahun 1813. Dalam ilmu filsafat, Schopenhauer banyak mengembangkan pemikiran Kant. Dia menyatakan bahwa benda pada dirinya sendiri itu bisa diketahui, yakni kehendak. Arthur Schopenhauer lahir 22 Februari 1788 di Polandia. Meninggal tanggal 21 September 1860 di Jerman. Semua kebenaran di dunia ini harus melewati 3 langkah. Pertama, ditertawakan, kedua, ditentang dengan kasar, dan ketiga, diterima tanpa pembuktian dan alasan. Kekuatan kemauan ibarat orang buta yang kuat yang bisa mengangkat orang bodoh yang bisa melihat. Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai. Yang terbesar dari kebodohan adalah mengorbankan kesehatan untuk jenis lain dari kebahagiaan. Dua musuh kebahagiaan manusia adalah rasa sakit dan kebosanan. Mengatasi masalah adalah pengalaman yang amat menyenangkan. Kebencian adalah urusan hati. Belas kasih adalah dasar semua moralitas. Dari sudut pandang kaum muda, hidup adalah masa depan yang sangat panjang. Dari sudut pandang usia tua, masa lalu yang sangat singkat. Bagaimana obat tidak menjadi obat ketika dosis sudah terlalu kuat? Sama halnya dengan para kritikus ketika mereka sudah melampaui ukuran keadilan. Setiap buku yang penting harus dibaca 2 kali. Alam menunjukkan bahwa dengan pertumbuhan kecerdasan datang peningkatan kapasitas untuk rasa sakit. Dan hanya dengan tingkat kecerdasan tertinggi, penderitaan mencapai titik tertinggi. Banyak orang melihat bahwa penglihatan telah sepenuhnya mengambil alih tempat berpikir. Belas kasihan terhadap hewan begitu erat kaitannya dengan kualitas karakter yang dapat dikatakan dengan yakin. Siapapun yang kejam terhadap hewan tidak bisa menjadi orang baik. Banyak yang hidup terlalu banyak di masa kini yang nekat, yang lain terlalu banyak di masa depan yang pemalu dan peduli. Kami menghabiskan hari-hari indah kami tanpa memperhatikan mereka. Hanya ketika yang terburuk datang, kami berharap mereka kembali. Saya mungkin telah memahami dan mengajarkan apa itu orang suci, tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah orang suci. Seorang pria bisa menjadi dirinya sendiri hanya selama dia sendirian. Dengan kemampuan orang yang terbatas, kesopanan hanyalah kejujuran. Tetapi dengan mereka yang memiliki bakat besar, itu adalah kemunafikan. Kehormatan adalah suara hati bagian luar, dan suara hati adalah kehormatan batin. Uang itu seperti air laut. Semakin banyak Anda minum, semakin haus Anda.
Ide hidup pertama kita umumnya diambil dari fiksi, bukan fakta. Keras kepala adalah hasil dari kemauan yang memaksakan ke tempat intelek. Landasan yang menjadi sandaran semua pengetahuan dan pembelajaran kita adalah hal yang tidak dapat dijelaskan. Manusia pada dasarnya tidak peduli satu sama lain, tapi wanita pada dasarnya adalah musuh. Orang-orang hebat seperti elang dan membangun sarang mereka di atas kesunyian yang tinggi. Saya tidak pernah tahu ada masalah selain membaca 1 jam tidak mereda. Setelah kematian Anda akan menjadi diri Anda sebelum kelahiran Anda. Siapapun yang hidup dalam kekacauan bisnis atau kesenangan tanpa pernah membuat masa lalunya sendiri, kehilangan kesabarannya. Tahun-tahun penutupan kehidupan seperti akhir dari pesta topeng ketika topeng-topeng itu dijatuhkan. Tidak ada yang bisa melampaui individualitas mereka sendiri. Tidak ada yang bisa melihat diri mereka sendiri. Setiap orang hanya melihat sebanyak dirinya di pihak yang lain. Prestasi terbesar dari pikiran manusia umumnya diterima dengan ketidakpercayaan.